selesai. Dalia gimana tadi? Iya Bu. Alhamdulillah aku udah ikutin saran dari teman-teman dan ibu waktu itu yang jangan buat jaring anaknya sendiri buat karena makan waktu. Jadi tadi aku yang bikin dan urutan slide-nya juga sesuai masukan ibu sama teman-teman udah aku ubah. Yang waktu itu kan buat jaring-jaring dulu anak-anak jadi kehabisan waktu di situ dan mereka udah seru ngerjain gitu. Terus sementara waktu itu luas permukaan sama materi lanjutannya aku letakkan di akhir. Jadi itu mereka nggak fokus. Kalau tadi udah aku betulin urutan slide-nya. Nah kalau untuk yang tadi itu mungkin teman-teman juga merasa kalau aku harusnya nunjukin jaring-jaring yang udah aku buat itu setelah video. Iya. Setelah video, iya. Tahu ini malah di akhir. Itu lupa tiba-tiba ibu. Jadi ingatnya pas setelah mereka ngerjain games itu. Lalu GeoGebra-nya tampilin harusnya sebelum pas mulai presentasi, mulai ngajar, jadi nggak terlalu lama. Tadi kan buka dulu dari awal yang GeoGebra. Terus pas nampilin jaring-jaring yang udah aku buat juga yang tadi ditarik-tarik itu, aku sering sebutnya malah panjang. Padahal yang ditunjuk itu lebar atau tinggi kan itu betul, tapi malah bilangnya panjang. Sama ini Bu, tadi kan ada apa tuh Mela ya? Mela mana nggak ada ya? Udah tadi. Oh iya, itu kalau nggak salah tadi Mela bilang harusnya saya terangin dulu pas mereka games. Kalau misalnya jawabannya ada yang salah, nomor 1 atau nomor 2 itu balik lagi. Tapi sebenarnya tadi saya ingat ibu udah dijelasin, tapi mereka lagi pada sibuk kerjain, lagi pada sibuk ngitung, jadinya mungkin merasa belum dijelasin. Kalau yang jawabannya ada yang salah, balik lagi ke tempatnya. Iya, Udah. Oke. Oh, dari teman-teman untuk Dalia? Ya. Ya. Untuk Dalia tadi mungkin bisa lebih interaktif lagi untuk menjelaskannya karena tadi lebih banyak dari yang nulis di papan tulis, jadi agak lebih kurang interaktif dan juga jadi rumusnya anak-anak jadi kayak dari yang lupa gitu setelah rumusnya. Jadi maksudmu dibuat lebih apa? Student center? Iya. Oke. Oke. Ada lagi untuk Dalia? Sama? Kira. Oke, buat tadi saya nemuin ada rumus yang beda dari papan tulis sama yang ada di PPT dan ya. Ini terkait apa ya? Kayaknya yang rumus yang luas permukaan tapi tanpa tutup. Itu kan di PPT itu tulisannya PR dikali R plus 2T, sedangkan pas udah dia jelasin di papan tulis itu PR dikali 2R plus T. Pokoknya terbalik 2T sama 2R-nya gitu. Ya, nah, terus pas penjabaran yang rumusnya kan di kelompok-kelompokan gitu ya Bu. Nah itu mungkin menurut saya kalau diterapin di anak SMP-nya langsung itu bikin kayak lumayan cukup bingung karena tadi dia kan nyelesainnya sendiri ya, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan ke siswanya tapi itu kayak siswanya di situ kayak bingung gitu, itu dapatnya dari mana, mungkin bisa lebih dijelasin lebih detail lagi. Oke. Ada lagi? Oke, udah? Oke. Untuk Delia tadi terlihat udah lebih bagus ya dari sebelumnya, dan latihannya udah ada progres, that's very good. Terus tadi penyampaiannya juga udah lebih relax, udah lebih natural gitu ya. Kecil-kecil suaranya lantang ya Delia, bagus. Nanti siap-siap kalau di sekolah bisa jadi kalau kamu di SMA siswa lebih besar dari kamu, jadi kamu harus strong. Terus tadi ada persepsi ya, menampilkan beberapa bangun ruang, itu udah bagus. Terus kamu juga menyiapkan alat peraga, jaring-jaring, itu juga udah bagus. Pakai video, pakai GeoGebra itu sudah bagus ya. Cuma tadi kamu langsung menempelkan rumus ya di PPT. Ya, nah sebaiknya itu dibahas dulu. Kan tadi tabung terdiri dari, kan sebenarnya tadi kamu bawa toples, bawa itu ya. Saya toples tuh kalau dibuka tutupnya kan bisa kelihatan bentuknya apa. Lingkaran ya, lingkaran gitu ya. Jadi
Nah, kamu juga udah punya alat peraga yang dari karton ya, jadi bisa ditunjukkan bahwa panjang selimut itu sama dengan lingkaran. Jadi mereka bisa menyadari itu dulu, baru tulis rumusnya. Jadi ketahuan ini dapetnya dari mana asal muasalnya gitu. Jadi jangan langsung menampilkan rumus, saran saya sih itu. Terus tadi yang harus jadi perhatian lagi adalah password manajemen ketika games kelompok. Ya, berisik ya. Saya bu gitu, semua orang berkompetisi aktif pengen menjadi kelompok yang terbaik. Nah itu perlu waspadai, maksudnya waspada dalam hal pengaturannya supaya tidak menjadi ribut. Gimana caranya ya? Oke, seperti itu. Mungkin itu aja ya catatannya untuk Delia. Secara umum udah ada perbaikan ya. Terus membaik. Sabira, gimana Sabira? Tadi sama-sama dari dia, saya juga memperbaiki. Jadi kayak kemarin banyak banget masukan untuk LKPD saya. Nah itu saya perbaiki. Jadi kuis dan LKPD bisa dipisah. Gitu. Terus setelah itu saya merasa yang ujian kali ini saya lebih tenang, gak grogi. Cuman permasalahannya juga masih di menjelaskan. Jadi saya masih di otak, mungkin kadang kalau di otak udah lost, jadi ngomongnya juga lost gitu. Jadi sekali salah langsung kepikiran banyak hal, terus jadi belibet gitu ngomongnya, jadi kemana-mana. Habis itu mungkin menurut saya juga masih kecepatan bagi diri saya, karena tadi materinya ternyata terlalu padat gitu, walaupun dikaitin ke masalah sehari-hari gitu, karena tadi saya juga ngejar waktu. Terus habis itu saya ngerasa mungkin anak-anaknya juga masih kelihatan bosan karena saya ngejelasin aja gitu tanpa adanya interaksi dua arah. Terus tadi saya juga ngejar banget pas di metode gabungan. Seharusnya di metode gabungan tuh saya ada contoh soal lagi, tapi karena tadi waktunya udah mepet, jadinya metode gabungannya saya jelasin sama di metode eliminasi gitu. Terus tadi ada satu materi atau diskusi kelompok yang mau saya tampilin gitu sebelum mereka ke kuis, cuman kendalanya masih di waktu gitu. Terus jadi mungkin buat perbaikan untuk didapet juga itu materinya bisa dalam bentuk gambar gitu, karena tadi walaupun udah kehidupan sehari-hari, cuman mungkin murid lebih enak melihatnya di gambar gitu. Jadi itu buat perbaikan saya juga. Oke. Terus dari teman-teman buat Sabira? Ada masukan? Terus aja ya. Kira? Ya, tadi kan Aura sempat nanya terkait variabel X dan Y ya Bu. Kenapa variabel itu cuma X dan Y, kenapa nggak A, B? Karena kan itu juga huruf ya. Dan kita tahu kan sebenarnya masih bisa ya kalau variabelnya diganti dengan A, B. Tapi tadi Sabira langsung ngejelasin kalau misalnya A itu kayak langsung dibuat ke persamaan umumnya, jadi kayak AX plus BY gitu nggak dijelasin. Walaupun itu sebenarnya kan bisa ya gitu. Tergantung kitanya aja mau pakai yang mana. Terus juga tadi ada di awal itu kan untuk buat grafik itu kan manual ya, kita nyari titik-titiknya didapat kalau misalnya X-nya sama dengan 0 didapat berapa gitu. Nah, terus dialihin buat bagi GeoGebra. Nah di situ dibilang kalau GeoGebra caranya kan itu niatnya buat nyari titik-titik itu kan, tapi ternyata di GeoGebra itu langsung menghasilkan titik potongnya gitu, nggak dijelasin cara 0, gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Untuk Sabira memang terasa materinya kamu terlalu padat, banyak banget gitu ya. Sebenarnya dalam waktu yang terbatas ini kamu cukup 1 atau 2 metode aja gitu ya. Ini 4 itu memang terlalu banyak. Jadi yang disampaikan akhirnya tidak terlalu dalam ya. Itu. Terus tadi sebenarnya kamu sudah mencoba memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar apa tadi? Permen sama wafer itu ya. Nah, cuman yang kamu tulis di bawah itu memang agak membingungkan. Harganya berapa? Pas sebenarnya itu harga yang mana gitu ya. Jadi perhatikan cara penyampaiannya ya. Bisa aja misalkan kamu jalan-jalan ke Alfamart tuh, kamu foto tuh blaster itu di label harganya
cekrek gitu kan, tuh bikin di situ. Terus wafer juga cekrek gitu, jadi kan kelihatan tuh harganya sekian. Terus Aura beli 3/3 bungkus permen dan 4 bungkus wafer gitu. Nah harganya berapa gitu, tapi ini yang mau dicari harganya ya, harga satuannya ya, harga satuannya. Nah diakalin itu apa namanya, kartunya di ketutupan apalah, sobek lah apalah gitu ya, jadi nggak kelihatan tuh harga di supermarketnya gitu. Jadi pernah kan kamu supermarket mau lihat kok harganya nggak ada, apa lepas atau apa gitu ya, ya bisa jadi lah tuh kamu edit gitu ya. Jadi diberi narasi atau situasi yang seperti itu. Oke. Terus tadi juga udah lebih relax, udah lebih natural flow-nya, itu dipertahankan ya, udah bagus. Sama tadi catatan dari Elvira itu bagus ya, jadi untuk ketika grafik yang penting itu adalah mengetahui titik-titik kritis, yaitu titik potong mana sumbu X, titik potong mana sumbu Y, dan juga titik potong yang menjadi himpunan penyelesaian itu ya. Oke. Secara umum udah ada perbaikan. Keep up the good work ya. Kasih Bu. Last one, Dinda. Gimana Din? Masih sama materinya sama yang kemarin. Cuman kan Ibu kemarin nyaranin kalau ada sesuatu yang diperagain gitu. Jadi jadi akhirnya pakai itu karena emang gampang juga dibikin. Terus tadi pas bagian nyari UN itu kan dikasih tahu ya mau dari mana. Sebenarnya yang itu langsung dikasih tahu rumusnya. Tapi itu sebenarnya pengen mancing aja mereka. Kenapa kok nggak dijelasin ke UN? Tapi ternyata nggak ada. Jadi ya udah langsung lanjut aja. Karena SN itu cukup panjang juga selesainya, akan makan waktu. Terus ada yang nanya juga kaitannya sama kehidupan sehari-hari. Kan kaitnya di contoh kontekstual. Tapi habis itu lupa mau ngaitinnya kayak, nah ini harus apa? Lupa ngejelasin ternyata ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari gitu. Terus sama yang di akhir itu mau kuis dadakan ceritanya, kan udah dibilangin siapin kertas dan pulpen, tapi kayak masih pada bengong gitu anak-anaknya kan. Jadi kayak udah ditampilin soal berbahas, pada kaget gitu. Sebenarnya emang niatnya mau kuis dadakan kayak gitu karena mau ngeliat aja paham apa enggak gitu, dan emang ceritanya mau langsung tulis aja jawabannya, makanya ada habis tulisnya, ada BC. Sama di akhir lupa berdoa gitu. Sekarang jam terakhir udah pulang ya. Mukanya udah panjang. Oke, dari teman-teman untuk Dinda ada masukan? Tapi karena maju pas soal ya, pas nyari yang dari bunga-bunga itu sempat bingung kayak dia salah ngomong sih bagian selisih sama N itu dari rumus sendiri pas nanya ini gimana gitu. Mungkin nanti lebih bisa lagi aja sih pemilihan katanya karena saya jadi bingung bukan gitu. Oke. Ya, jadi itu ya. Oke, ini kan tentang barisan dan biadab matematika ya. Tadi Dina mencontohkannya dengan bunga. Nah, sebenarnya bunga ini yang disebut kelopak tuh yang mana? Ini sebenarnya kelopak nggak sih? Yang tengah? Oh iya, Biasanya kalau bunga tengah itu apa? Putih ya. Iya. Apa namanya? Itu sari apalah itu ya. Kelopak kan baru mulai di sini ya. Jadi hati-hati jangan sampai nanti ada anak yang bukan gitu, jadi membuat ribut lagi ya. Perhatikan itu. Terus sebenarnya kamu udah bagus tadi memakai abraga ya, hands on juga dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Komunikasi juga udah bagus, sudah lebih rileks, sudah lebih natural. Cuman memang jam terakhir ya, dimana-mana kalau ngajar jam terakhir tuh gitu, jadi harus ada siap-siap ice breaking lah biar mereka tuh semangat lagi. Tadi yang kamu sampaikan SN-nya tidak sempat dijelaskan ya. Kebenaran nih tadi anak-anaknya pinter-pinter semua nih, jadi anak pintar semua gitu. Gak ada yang jadi anak setengah pintar gitu kan. Semua langsung bisa gitu kan. Nah sebetulnya cara menjelaskan SN gimana biar cepet gitu kan. Kalau misalnya kamu punya apa penggaris atau meteran ya kan, kita mau cari
1 sampai 100 berapa jumlahnya. Yang kita lakukan adalah kita lipat 2. Jadi 1 ketemu 100. Ya kan pasangannya kalau dilipat 2, bayang nggak? Bayang nggak? Bayang. Ya kan? Kamu penggaris nih. Ini 1, ini 100. Ini 2, ini 99 ya kan? Ini 3, ini 98. Kamu lipat di tengah. Berarti 100 ketemu 1, 99 ketemu 2, 3 ketemu 9. Nanti kamu dapat M per 2 kan? M per 2 kali jumlah dari A plus UN itu. Ya kan? Yes. Sesederhana itu. Ya. Jadi mungkin bawa tuh apa meteran yang buat ukur baju yang ukur tukang jahit tuh, meteran tukang jahit bisa kamu bawa misalkan kayak gitu. Itu terus mungkin soal-soal dalam kehidupan sehari-harinya jangan yang artificial atau tadi tuh agak-agak artificial. Ya, contohnya membuat bunga. Mungkin ada bunga yang berpola gitu, ya. Tapi beneran nggak sih gitu ya? Coba cari yang memang bisa mereka lihat, bisa mereka rasakan gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan kamu punya toko nih mau buat display promosi Coca-Cola gitu misalkan, Coca-Cola yang can gitu kan. Pernah ya suatu ketika pada musim Natal dia bikin pohon Natal dari Coca-Cola can. Coca-Cola yang disusun gitu, jadi kayak kon itu apa? Kerucut ya. Nah, paling bawah berapa Coca-Cola, naik berapa, lapisan kedua, lapisan ketiga dan seterusnya. Itu kan bisa bentuk pola. Nah, cerita itu bisa lebih real, nanti bilangannya kamu pas-pasin aja gitu dengan beda yang sama supaya jadi aritmatika gitu ya. Nah, atau pola-pola dalam berbagai bentuk kesenian, maksudnya ya craft atau misalnya pola keramik ya di masjid kan suka ada tuh pakai ubin warna-warni gitu, keramik warna-warni. Misalkan 3 biru terus 2 merah, 3 biru 2 merah kayak gitu misalkan ya. Nah, tadi yang kamu coba untuk bikin kalung, nah sebetulnya bisa tuh pakai kayak gitu. Misalkan 2 merah, 5 hijau, 2 merah, 5 hijau jadi kalung gitu kan. Nah, cuma nanti ngebawa ke UN-nya gimana, ya? Oke, jadi itu tolong dipikirkan kehidupan sehari-hari yang lebih natural, yang lebih kontekstual untuk pola, ya. Jadi jangan yang terlalu artificial. Jadi ada konteks yang benar-benar realistis, ada konteks yang artificial. Artificial tuh kayak dibuat-buat gitu, ya. Tapi yang realistis yang memang dirasakan gitu, yang memang ada seperti itu. Oke, itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya Ibu. Itu yang estim saya sama Gaitsa nggak bisa submit juga semuanya. Kenapa? Ini baru dijoin kan, jadi ketinggalan informasi yang assignmentnya kita ada infonya tapi pas diklik nggak bisa Dikirim email aja ya. Kasih Bu. Atau kamu bikin folder aja di files itu kan bisa tuh. Ya, bikin folder namamu sendiri di situ ya. Kamu upload di situ aja. Oke. Jangan lupa ya tugas yang latihannya. Sama minggu depan kita tanggal merah, jadi tolong cari waktu pengganti mungkin minggu depannya lagi ya. Karena minggu depan itu cuma semester terawih kan, yang hari kerja ya. Berarti minggu depannya itu langsung 2 pertemuan. Kalau bisa. Ya. 2 pertemuan beda hari. Ya, tolong cari aja. Kalau bisa 1 hari. Sampai jam 5. Oh, Idul Adha. Iya, iya. Ibu minggu depan belum. Soalnya kayaknya minggu depan lagi Idul Adha tanggal merah juga ya. Iya. Heeh. Ini ya. Jadi Masih jarak. Iya apaan sih? Maklum lah. Oh iya. Dongeng. Jajanan. Sabar
Oh iya iya, jadi sebelum meninggalkan ruangan sampah-sampah tolong ya. Jangan meninggalkan sampah ya. Kursinya dirapikan